Boleh? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang ada jadi yo kudu masih nyemangati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Salam kebajikan, namo buddhaya. Om Swastiastu, Rahayu. Yang kami hormati para pemuda Kabupaten Tulungagung, hadir di tengah kita Bapak Kesbangpol dan Kesbangpol untuk berdiri juga, Bapak Kapolres yang diwakili Pak Kasat Sabara, Kasat Dinas, Pak Kapolsek, kemudian Pak Datin yang dalam hal ini diwakili Pak Dakar ini, kemudian Pak Bupati dari juga kami sudah Pak Kristiono yang mewakili yang dari Bagian dari sini. Kemudian para ustaz, para kiai, para ulama yang kami taati pada kemudian tidak lupa saya sampaikan penghormatan dan kepada saudara saya Mas Heri, Ketua Komda LPKPK Provinsi Jawa Timur, dan adik saya yang sangat ganteng, ginung-ginung strategi ya. Iya Mas Heri ya, setengah tua lemu ginung-ginung waduh berjumbu. Yang saya hormati Sekretaris Saudara Jenderal YLBA LPKPK Pusat Mas Jekto beserta keluarga, Ketua Komcam, Ketua Komda, para jajaran Komda, dan seluruh hadirin terutama dari teman-teman LPKPK, baik yang dari diri yang berkeluarga termasuk dari Komcam yang lain yang maaf dalam kesempatan ini kami tidak bisa menjelaskan satu persatu. Pada bulannya kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, di mana di kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya tidak ada kata yang sangat indah kecuali sahabat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mendukung kita melalui siaran agama Islam, dan tentu hanya sahabat beliau yang kita antu-antu ataupun yang kita tunggu di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mohon izin Bapak Ibu Bapak Muda, sebelum saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pada hari ini, izinkan dan perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya ini yang sebenarnya ya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, nama saya itu sebenarnya Muhammad Ketuanya Ageng, Muhammad Ketuanya. Tapi dalam perjalanan waktu memang akrab dipanggil Ageng. Istri satu, yang kedua, istri satu yang kedua. Jadi jangan salah, hidupnya juga jangan istri satu tapi yang kedua. Makanya kalau saya berjalan dengan ini bukan pacaran atau ini memang istri saja. Ya, tetapi kalau saya di Malang, tepatnya di Desa Karanggoyan, Kecamatan Pakisasi, Kabupaten Malang. Kemudian kalau mungkin kurikulum ini yang lain terlalu panjang saya sampaikan, anak 9, 7 baru 14. Jadi sedikit Pak, terus jadi saya baru 14, anak saya 9, 7, 14.
saya ini jadi penasihat jamaah sholat Maryam di malam lain baru 26 tahun ini, baru 26 tahun. Ketua DAC 45 itu baru 4 periode, ketua MPO Pemuda Pancasila baru juga 4 periode, jadi ini lumayan sulit lah. Latar belakang saya jujur, Pak Kapolsek, kita ini satu baju. Saya ini juga komisi pensiun ini tahun 2010 kami karena nyalon bupati. Dicalonkan, saya bukan nyalon, dicalonkan. Saya nggak pernah nyalon itu, nggak pernah, tapi dicalonkan. Ya setidaknya Bapak Pemuda itu tahu, Pemuda Pancasila, LPKPK, dan banyak organisasi yang kami bidani mulai termasuk yang kami dirikan resmi lembaga supremasi media Indonesia sampai sekarang kami juga masih sebagai founder atau pendirinya dan banyak lagi organisasi kemasyarakatan yang kami bidani di sana. Pak Agus, karena kebetulan Pak Agus ini kan sudah dari tahun. Ini sebelumnya tentang diri saya supaya nanti jangan sampai sopo sih ngomong lagi. Nah ini kan penting kami sampaikan. Itu sedikit perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, yang pertama kali saya menyampaikan selamat dan sukses atas pelaksanaan pelantikan pengurus Pemuda Muda Berdiri, LPKPK Pemuda Muda Berdiri. Semoga mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh organisasi sebagai bentuk sebuah pengabdian kita kepada komponen masyarakat yang ada. Rekan-rekan sekalian, jadi LPKPK tadi sudah sedikit disampaikan oleh ketua yang baru, ketua yang baru bahwa LPKPK adalah sebuah lembaga sosial kontrol atau lembaga sosial kemasyarakatan yang tugas pokoknya adalah memberikan kontrol sosial terhadap, dalam hal ini khusus LPKPK adalah tentang ini pengawasan dan kebijakan pemerintah dan kabinet. Artinya pengawasan kebijakan oleh pemerintah yang bersifat mengandung unsur akhirnya berharap pada sebuah keadilan di tengah masyarakat. Ini kalau kita rangkum seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian perlu saya sampaikan juga, terutama pada Bapak Ibu dari Pemuda, Tulungagung ataupun yang mewakili, sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Bupati dan rasa terima kasih kami kepada Bapak Bupati yang telah tadi memberikan sambutan yang sangat bagus sekali dan menerima kami lembaga LPKPK di Kabupaten Tulungagung dan kediri yang sampaikan pula kepada ketua Masa Tulungagung, sampaikan penghormatan kepada Bupati, melaksanakan sinergitas dengan pemerintahan. Dari saya sedikit koreksi pada ketua Masa Tulungagung, namanya kebijakan itu tidak ada kebijakan swasta, maka kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah. Dan tidak ada kebijakan swasta yang akan berdampak pada secara signifikan pada teori-teori keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hukum kita itu ada hukum kita, satu kepastian hukum, dua keadilan, yang ketiga adalah pemanfaatan hukum. Dari kebijakan-kebijakan yang tidak mengandung tiga unsur ini, maka tugas dari lembaga ini memberikan kontrol sosial. Kontrol sosial itu tidak seperti orang ortodok yang selalu hanya menabrak tembok, hanya salah satu pandang, kacamata pandang yang kemudian dengan modal keilmuan yang masih sangat terbatas tidak mau kontrol yang tidak dikatakan tidak kontrol, tidak seperti itu. Teori-teori ortodoksisme itu tidak berlaku di negara ini. Kalau teori pemikiran yang idealisme atau idealisme, artinya yang selalu konsisten dengan apa yang menjadi pengertian kita di pengawasan ini adalah kita
membebaskan kebijakan ini dari pengaruh KKN dan transparansi. Tadi sudah sampaikan, begitu bangganya saya terhadap Bapak Bupati Tulungagung yang memberikan ruang waktu dan menerima lembaga kami ini di Tulungagung dengan tadi beberapa poin disampaikan, sinergitas, kemudian memberikan ruang komunikasi secara baik, memberikan menerima secara terbuka, secara kritik-kritik yang sifatnya konstruktif atau membangun untuk kemajuan yang kesejahteraan rakyat Tulungagung dan sekitar. Dan banyak hal untuk itu perlu dicermati. Ketua Komcat ini, mohon maaf Pak Mas Bangko, kalau ada anggota LPKPK yang agak kurang ajar dalam tanda kutip, sampaikan ke kami. Kami akan tidak segan-segan untuk memberikan bimbingan. Kalau tidak bisa dibina ya dirasakan. Kalau saya tidak aja, mohon maaf ini. Saya ini juga orangnya orang yang kelompok pemikir yang style of thinking saya ini mungkin biasa. Kalau kelompok pikiran itu gaya berpikir seorang bagi lima, pragmatis, analis, realis, idealis, dan sintesis. Maka mungkin saya ini kelompok yang biasa. Kalau kelompok pragmatis itu mungkin masih banyak. Kalau itu nilai hasil riset itu 70% di masyarakat kita. Kelompok analis agak sedikit persentasenya, realis cukup lumayan, kemudian idealis persentasenya sangat sedikit sekali. Kemudian sintesis ini yang mungkin saya tidak menafikan diri. Mungkin teman-teman dari pengurus ini nanti ada yang punya pola pikir sintesis, kita idealis, ning baik pragmatis. Kira-kira benar nggak? Teman-teman benar nggak? Kalau idealis, suami ternyata ujung-ujungnya pragmatis. Disinilah yang saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf saya tegas saja. Saya tidak akan bisa mentolerir terhadap hal-hal seperti itu. Kalau Anda atau kita melakukan kontrol sosial, itu tidak boleh mengambil kewenangan aparat penegak hukum. Sesuai dengan sistem hukum kita, para penegak hukum ada 4, kalau 2 dan 3, yaitu kepolisian sebagai penyidik, penuntut umum, jaksa, kemudian hakim sebagai pengadil, dan advokat sebagai pembela. Alasan dulunya di mana? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Teman-teman rekan-rekan, mohon maaf, terus sekalian ini bintang saya ini dengan teman. Karena bertemu dengan semacam ini kadang-kadang agak ya waktunya kita sulit juga. Ini mengumpul. Coba baca lah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 itu dibaca, kemudian nomor 28 itu dibaca. Di situ kalau kita lihat di pasal 59 huruf A itu disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan atau lembaga sosial kontrol atau lembaga swadaya masyarakat yang fungsinya melakukan tugas fungsi sosial kontrol tidak boleh sekalipun mengambil hak dan wewenang aparat penegak hukum. Aku ini ngomong masalah terus ya. Lihat bentar ini ada cukup apa langsung? Tiga saya tadi.